Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau unboxing buku P5 ya. Ini nanti ada tema yang pertama-tama adalah bangun jiwa raganya. Lanjut lagi kita ke rekayasa teknologi gitu ya. Dan lanjut lagi kita ke gaya hidup berkelanjutan. Oke, sekarang kita akan mulai dari bangunlah jiwa raganya tapi kelas 11 gitu ya. Yang sebenarnya untuk SMK SMA pun gak masalah gitu ya, makanya kenapa harusnya ditulisnya SMA SMK derajat gitu ya, atau MA atau MK lah ya. Nah, kita taruh dulu ini plastiknya sini. Oke, kalau kita lihat ini dari penulisnya Pak Agung Trilaksono gitu ya, di kurikulum mereka. Nah, di sini kita bisa lihat prakarya kata pengantar, terus profilnya apa aja gitu ya. Nah, ini yang bagian paling penting gitu ya, kalau kalian mau lihat. Ini adalah deskripsi tahapan mengenai sebuah alur proyeknya gitu ya, sampai 12 tahap pertemuan. Yang terakhir adalah menayangkan vlog outbound sebagai gelar karya. Ini seru juga gitu ya. Oke, yang pertama adalah mengadakan macak lidah atau outbound untuk membangun rasa kesetiakawanan teman sekolah. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa profilnya di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia, gotong royong sama mandiri. Oke, ini saya mau ngeliat lembar aktivitasnya ada apa enggak ya kira-kira. Oke, ini masih belum ada, langsung ke deskripsinya sama pengenalan alur-alurnya gitu ya. Nah, ini adalah bagian terpenting dari sebuah modul P5 gitu ya. Ada target pencapaiannya, ini bagus banget nih, ada dimensi, ada elemen. Nah, setiap satu dimensi itu kan dibuat 2 elemen ya Bapak Ibu ya, kalau emang dia ada. Tapi kalau emang dia hanya satu ya udah satu aja. Dan juga bisa kita lihat bahwa ini ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini juga ada aktivitasnya nih Bapak Ibu, di aktivitas terkait yang mengenai elemen subelemen ya gitu ya. Nah, next kita bisa lihat lagi di sini. Wah, ini jelas ada asesmen formatif awal. Ini sangat penting untuk menentukan gitu ya, seberapa tahukah siswa mengenai gaya hidup berkelanjutan, mengenai outbound ini gitu ya. Apakah mereka bisa mengkaitkannya atau tidak. Nah, lihat lagi sini ada pengenalan konsep kegiatan outbound di sekolah. Ini ada dimensi-dimensinya, ada JP-nya, ada yang dibutuhkan penunjangnya apa aja. Dan kalau bisa lihat ini ada seperti biasa ya, literasi dulu gitu ya. Nanti ada penjelasannya. Ini sangat bagus sih menurut saya. Dan ada aktivitas mandiri Bapak Ibu. Ini aktivitas mandiri, ini yang ditanyakan gitu ya. Dan ini tentu bagus banget. Oke, next kita ke video berikutnya gitu ya, untuk buku. Ini gaya hidup berkelanjutan kelas 10 gitu ya, masih P5, dengan penulisnya Pak Agung lagi. Wah, Pak Agung banyak banget bukunya. Saya kalau ada kesempatan buat nulis suara demokrasi, saya akan tulis ya, karena menurut saya senang banget khususnya tema suara demokrasi gitu ya. Jadi di sekolah SMP dan SMK itu juga saya membuat modul P5 suara demokrasi. Ya mungkin aja itu bisa ya, kalau misalkan ada ke grup Erlangga, silahkan, saya minta tolong boleh dong ikutan di suara demokrasi gitu ya, khususnya untuk buat anak SMP dulu karena yang udah rapi anak SMP. Nah, lanjut lagi, ini di gaya hidup berlanjutan ya, dari sekilas aja. Nah, ini juga ada profil pelajar Pancasilanya gitu ya, sampai 15 aktivitas Bapak Ibu di sini nih. Tuh. Oke, ini ada pengolahan limbah, bagus banget nih. Ini pengelolaan limbah makanan, food loss and food waste sebagai kontribusi pembangunan alternah karb. Wah, keren sih ini. Ini juga ada deskripsinya, ini tata jelas gitu ya, bagaimana dia melihat sebuah masalah di lingkungan mempunyai dampak, dan lalu adalah mencoba melihat faktor solusi salah satunya. Lalu ada lagi tujuan proyek. Nah, ini sama tahap kesiapan sekolah juga ada di situ. Wah, bagus nih. Dan kalau kita lihat seperti biasa, ini asesmen formatif awal itu selalu diupayakan ya sama guru,
di awal P5 karena untuk mencari tahu seberapa tahukah siswa kita gitu Bapak Ibu. Ini ada alur yang pertama, pengenalan masalah jenis sampah masalah di lingkungan. Ini ada aturan pengelolaannya, aktivitasnya. Di sini ada aktivitas mandiri bahkan Bapak Ibu. Dan lagi ini lebih lengkap sih ini. Menurut saya sih bagus ya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Ini keren banget. Saya suka banget ini bukunya. Next lagi ya. Yang selanjutnya yaitu ya rekayasa teknologi. Ini bisa diterapkan SMA atau SMK, jadi jangan takut Bapak Ibu. Sebenarnya mah sama aja, hampir sama. Cuman bedanya mungkin ya, kalau misalkan di IT ya entah di akhirnya di bidang ke IT-nya gitu ya. Ataupun kalau misalkan dia jurusan otomotif ya mungkin di rekayasa otomotif, penggunaan otomotifnya gitu ya Bapak Ibu. Sebentar kita kletek dulu, masih baru gitu ya. Oke, ini adalah rekayasa dan teknologi gitu ya. Nah ini seperti biasa aktivitasnya kita lihat ya aktivitasnya. Nah di sini, aktivitasnya kalau kita lihat ya, aktivitas pertama mengenalkan peserta didik tentang budidaya sayuran sampai bagaimana dia memanfaatkan hasil panen sayuran hidroponik dari sisi ekonomi, nilai, gizi. Tidak ada hitungannya Bapak Ibu. Nggak asal buat tiba-tiba organik aja, enggak ya. Tapi ada tahap-tahapannya mengenai bagaimana pembenihannya, memilih, membudidayakannya, memantau perkembangannya gitu ya. Nah, memantau perkembangannya pun bisa menggunakan IT misalkan ya. Untuk penyiraman air itu digunakan berapa sih per detik, nanti pakai SIoT gitu ya. Itu bisa banget. Nah, lanjutnya gini ya. Seperti biasa, ini adalah deskripsi topiknya mengenai permasalahan gap antara harapan sama nanti tentang sikap-sikap yang dimiliki siswa. Ini ada aktivitas terkait gitu ya dan rubrik pencapaiannya. Next lagi seperti biasa formatif awal sangat penting. Lagi mengenai awal aktivitas kelompoknya ada nih Bapak, udah dijelasin, sama aktivitas mandirinya pun ada nih, aktivitas mandiri gitu ya. Ini sangat lengkap menurut saya. Terus apalagi Bapak Ibu, nah nih menemukan sikap cinta lingkungan pada peserta didik melalui budidaya sayuran hidroponik. Ini 8JP nya kelihatan, dimensi pelajar Pancasila, materi, peran guru gitu ya. Ini ada jurnal, waduh ini bagus banget. Kita cari ya apakah ada yang pembuatan portofolio, karena portofolio itu juga lumayan bagus ya. Ini coba kita lihat apakah ada portofolio. Tugas akhirnya tidak ada, kita pilih-pilih ya. Portofolio mungkin kalau ada portofolio lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Mungkin portofolionya bagaimana cara pengolahan dari limbah gitu ya Bapak Ibu. Masih belum ada. Oke, mungkin nggak apa-apa gitu ya. Dari 3 buku ini sebenarnya menurut saya semuanya menarik banget gitu ya dari buku ini, dan itu bisa kita coba dan kita gunakan dan kita modifikasi beberapa hal yang mungkin menyesuaikan dengan lingkungan sekolah kita gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.